出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gue akan bahas video requestan, tapi bukan membahas Ultraman. Ada yang request Kyoda Hero buatan Suburaya apa aja, selain dari Ultraman. Ya, jadi buat yang nggak tahu, Suburaya Production, IP-nya tuh nggak cuma Ultraman, tapi masih ada yang lainnya. Ultraman disebut sebagai Kyoda Hero, yang artinya titular hero atau pahlawan raksasa. Nah, Suburaya masih punya yang lainnya tuh. Ini yang bakal gue bahas. Ini requestan yang sangat menarik, karena setelah riset gue menemukan sesuatu yang nggak gue ketahui. Jadi nggak sekedar belum nonton aja, tapi emang nggak tahu. Dan ini gue juga ngasih tahu kalian ya, kalau gue di sini nggak nonton semuanya, cuma beberapa aja nih pernah ditonton. Jadi buat yang nanya-nanya nanti di mana nontonnya, kalian cerita aja sendirilah. Gue aja belum nonton semuanya. Di sini gue akan bahas informasi-informasi dasar, dan kalau kalian tertarik ya silahkan cari sendiri. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama ada series Mirror Man, tayang 5 Desember 1971 sampai 26 November 1972. Dan ini adalah Kyoda Hero pertama buatan Suburaya yang bukan Ultraman. Dan untuk nontonnya kalian bisa nonton di YouTube, ada tuh yang upload. Untuk ceritanya sendiri ini mirip-mirip dengan Ultra series, seseorang yang berubah menjadi pahlawan raksasa. Protagonisnya adalah Kyotaro Kagami. Dia adalah manusia setengah alien, atau disebut juga sebagai human hybrid. Dikatakan kalau dia ini adalah anak dari Mirror Man yang asli, yang benar-benar Mirror Man alien. Dan dengan status dia sebagai human hybrid, dia bisa berubah menjadi Mirror Man yang nantinya akan melawan para kaiju. Ya, itu premis ceritanya. Nah, Mirror Man ini ada versi modernnya ya. Di tahun 2006 ada filmnya tuh, judulnya Mirror Man Reflect. Itu film 105 menit, tapi dibagi menjadi beberapa bagian. Dan ini juga tersedia di YouTube. Cari aja tuh Mirror Man Reflex, ketemu kok. Terus versi modern lainnya ada Mirror Knight, yang muncul di Ultraman Zero Revenge of Belial, salah satu anggota dari Ultimate Force Zero. Mirror Knight ini ya Mirror Man versi sekarang. Mirror Man, Mirror Knight itu satu ras ya. Ya mirip-mirip kayak Ultraman lah, kan ada banyak. Selanjutnya ada Redman, tayang 24 April sampai 3 Oktober 1972. Episodenya ada 138, tapi cuma 5 menit aja per episodenya. Tayangnya singkat aja, ada kaiju terus dilawan. Dan Redman ini pakai human size ya, tapi dia masih dibilang sebagai Kyoda Hero. Protagonisnya bernama Sakumizu, dialah yang jadi Redman. Bertarungnya sangat brutal sampai dijuluki sebagai Red Killer. Dan Kyoda Hero ini bisa kalian tonton di YouTube, ada tuh yang upload lengkap. Selanjutnya lagi ada series Fireman, tayang sebanyak 30 episode dari 7 Januari 1973 sampai 31 Juli 1973. Dan ini hasil collab Suburaya sama Manensha, yang awalnya direncanakan sebagai Rainbow Man. Kerjasama Manensha dengan Toho, cuma entah kenapa malah jadi milik Suburaya dan namanya jadi Fireman. Untuk asal-usul si Fireman ini, mereka itu adalah manusia yang dulunya tinggal di permukaan, tapi karena ancaman meteor mereka pun pindah ke bawah tanah. Nah, ada seorang pemuda bernama Daisuke Misaki yang merupakan human form dari Fireman. Dia bisa bertarung dengan wujud Fireman selama 3 menit, jadi konsepnya mirip banget sama Ultraman. Tapi kalau di dalam tanah nggak ada batasnya. Dan Fireman ini kalau di masa sekarang, dia menjadi Glenfire. Glenfire itu dibuat berdasarkan Fireman. Tapi mereka bukan satu ras ya, nggak kayak Mirror Man sama Mirror Knight. Mereka masih terhitung satu ras yang sama. Tapi kalau Fireman ini kan dari bumi, sedangkan Glenfire itu luar angkasa. Selanjutnya ada Triple Factor. Ini mereka juga pakai human size ya. Episodenya ada 26 dan durasinya cuma 7 menit. Tayang 3 Juli 1972 sampai 29 Desember 1972. Sesuai namanya Triple Factor, jadi ada 3 hero di sini. Ada Green Factor, Red Factor, dan Orange Factor. Dan mereka bertiga ini bisa fusion menjadi Triple Factor. Jadi konsep fusion menjadi entitas baru pertama kalinya di Triple Factor nih, baru nanti di Ultraman diterapkan. Selanjutnya ada series Jumbok S, tayang sebanyak 50 episode dari 17 Januari 1973 sampai 29 September 1973. Protagonisnya bernama Naoki Tajibana. Suatu hari dia dapat tugas, di saat itu ada alien Emerald yang mirip sekali dengan Ultraman menyelamatkan si MC kita ini. Dia bahkan membuat pesawatnya menjadi cyborg. Nah, itu dia Jumbok S. Si Jumbok S ini dikendalikan oleh si Naoki dengan gerakan dia sendiri. Terus di series ini juga masih ada pahlawan lainnya, yaitu si Jumbok 9. Bisa dibilang ini versi upgrade kekuatan dari Jumbok S. Dia sangat kuat nih. Dia nggak bisa terbang, berbeda dengan Jumbok S. Untuk selengkapnya gimana, kalian bisa tonton aja seriesnya lah. Dan fakta uniknya untuk Jumbok S, versi modernnya dia adalah Janbot. Dan untuk si Jumbok 9, versi modernnya adalah Jan 9.
Selanjutnya ada mini series Andromelos. Episodenya ada 45 dengan durasi 5 menit. Tayang dari 28 Februari 1983 sampai 29 April 1983. Series ini sebenarnya mengisahkan tentang Zofi yang mendapatkan Cosmotector dan mengambil alias sebagai Andromelos. Ya, ini mini seriesnya Zofi nih. Cosmotector di sini itu sebuah armor ya yang digunakan oleh pasukan khusus. Cosmotectornya Andromelos ini penggunanya ada 3 nih. Yang pertama Caesar yang ngasih armor itu ke Zofi, terus nantinya Zofi akan memberikannya kepada Benoit. Benoit itu yang muncul di UGF. Untuk Ultraman yang pernah pakai armor ini selain Zofi, ada lagi Ultraman Melos. Jadi Andromelos dengan Ultraman Melos itu beda. Ini banyak yang salah paham nih. Dikiranya Andromelos itu Ultraman Melos, padahal Cosmotectornya beda. Terus ada Andro Ares lagi ya sebenarnya. Jadi disebutkan di voice dramanya Three Squad. Ya ini gue udah bahas keluar dari series Andromelos sih. Tapi nggak apa-apa lah sebagai informasi tambahan. Dan informasi tambahan lainnya, villain Gua Army, siapa lagi kalau bukan Mold Judah Gina, itu mereka hadirnya di Andromelos ini. Selanjutnya lagi ada Gridman the Hyper Agent. Pahlawannya tentu aja Gridman yang dibantu sama 3 bocil. Uniknya Gridman nggak bertarung di dunia nyata, tapi di dalam dunia komputer. Nah, Gridman ini juga punya anime, tayang di tahun 2018. Ini bukan remake, bukan reboot, tapi lanjutannya, sequelnya. Ceritanya ya hampir mirip lah dengan live action ya. Ada Gridman dan 3 bocil, tapi mirip ya, bukan sama. Di anime ini juga nanti akan ada pahlawan baru, anti seekor kaiju yang awalnya melawan Gridman, tapi menjadi pahlawan meniru Gridman. Namanya adalah Grid Knight. Selengkapnya gimana kalian bisa nonton animenya lah. Kan enak kalau gue spoiler semuanya. Terus waralaba anime Gridman ini dilanjutkan lagi ke anime Dynazenon, tapi bukan dunia komputer lagi. Jadi Gridman itu ternyata punya kekuatan yang sangat luar biasa. Dia bisa menciptakan banyak sekali dunia paralel. Jadi ada multiverse of Gridman tuh. Dan salah satunya adalah dunia Dynazenon. Sehingga nantinya anime ini dilanjutkan ke movie Gridman bertemu dengan Dynazenon. Ya pokoknya untuk ini kalian tonton aja lah. Cuma 3 anime kok itu. Cari aja SSSS Gridman sama SSSS Dynazenon. Sama terakhir movie-nya Gridman Universe. Gue udah pernah review movie-nya, bagus movie-nya. Buat yang suka mecha, suka Bansho Gatai, ini anime recommended untuk kalian tonton. Dan yang terakhir, mungkin di sini nggak ada yang tahu, dan gua pun baru tahu ini. Judulnya Wo Bioplanet, tayang di tahun 2006 dengan 13 episode. Serius, gua baru tahu ini loh. Jadi ceritanya MC cewek namanya Ai, dia ketemu sama alien namanya Wo. Nah, si Wo ini bisa berubah mirip jadi Ultraman. Cuma series ini nggak fokus di battle-nya ya, fokusnya itu ke bagian drama. Untuk nontonnya di mana kalian bisa cari di YouTube. Kebetulan gua udah nonton makanya tahu. Ini fokusnya drama bukan battle. Jadi siapa di sini yang baru tahu dengan tokusatsu ini? Wo Bioplanet ini buatan Suburaya ternyata. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Kyodai-Hero buatan Suburaya selain Ultraman. Ya, emang yang paling terkenal itu Ultraman. Jadi wajar aja kalau misalnya kalian nggak tahu dengan hero-hero ini. Untuk sekarang yang franchise-nya benar-benar berlanjut, itu cuma dipegang sama Gridman ya. Tapi bukan live action lagi, melainkan anime. Ya, bagus sih menurut gua. Nggak harus live action, bisa yang lain. Dan baru-baru ini Suburaya mengumumkan project baru bersama Studio Trigger. Studio yang membuat Gridman sama Dynazenon. Nah, apakah franchise ini akan dilanjutkan lagi? Kan dunianya Gridman ada banyak tuh. Jadi bisa aja ada hero-hero yang lainnya. Nah, ini patut kita tunggu. Yaudah, segini aja video kali ini. Kalau misalnya ada salah informasi atau ada yang kurang listnya, kalian bisa komentar aja di bawah. Dan dari semua Kyodai-Hero tadi, yang mana favorit kalian atau yang mana yang pengen kalian tonton kalau belum? Komentar aja di bawah. Dan kita close videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.